Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan sidang defense, yaitu sidang lanjutan dari sidang proposal saya di semester lalu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Pendeta Alvin Hendricks, dosen penguji 1, Pendeta Uta Galung, dan dosen penguji 2, Pendeta Najwan, yang sudah memberikan kesempatan ini dan sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sebagai tugas akhir saya. Pada saat ini saya akan langsung menjelaskan dari mulai latar belakang. Jadi, judul saya adalah Pengaruh Susunan Acara Perbaktian Gereja Masenta Hari ke-7 Setiabudi Bandung terhadap kualitas kerohanian jemaat berdasarkan kata sopan dan teratur yang terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Latar belakang masalah. Sebagai penganut Gereja Masenta Hari ke-7, penulis juga memperhatikan bentuk peribadatan dalam gereja ini. Pada umumnya, Gereja Masenta ke-7 memiliki bentuk perbaktian yang panjang, terbagi dalam 2 bagian, yaitu disebut dengan sekolah sabat dan acara khotbah. Namun meskipun begitu, tidak semua Gereja Masenta ke-7 yang memiliki susunan acara yang sama baik dalam secara sekolah sabat maupun dalam acara khotbah. Waktu dan jam pelaksanaan juga berbeda-beda. Karena memiliki susunan acara yang pasti, yang tidak pasti, membuat banyak yang mempertanyakan Gereja Masenta ke-7 memiliki. Penulis mendapati anggota Gereja Masenta ke-7 sendiri tidak menjelaskan kenapa sampai terjadi seperti ini. Dan pada akhirnya banyak anggota jemaat yang ikut-ikutan saja dalam mengikuti perbaktian. Bagaimana pengaruh susunan acara perbaktian terhadap kualitas kerohanian jemaat? Ada beberapa orang yang penulis sudah wawancarai, dan itu bisa dilihat di slide di PowerPoint di slide 3, 4, 5, 6, dan 7. Penulis menyimpulkan ada 3 hal yang menjadi masalah. Ada 4 hal. Yang pertama adalah terutama di gereja Setiabudi. Gereja Setiabudi adalah perbaktiannya berbeda, yaitu sekolah khotbah duluan baru sekolah sabat. Dia tidak seperti gereja pada umumnya, gereja Advent pada umumnya yang sekolah sabat duluan. Yang pertama adalah masalah waktu. Banyak orang yang datang terlambat yang merasa khotbah itu jauh lebih penting sehingga sekolah sabat tidak. Jadi mereka hanya datang di jam khotbah. Jadi itu sebabnya jam khotbah didahulukan supaya orang datang tepat waktu. Yang kedua adalah kekusyukan, di mana jika sudah berdebat, sudah di jam sekolah sabat sudah menguras banyak energi, begitu di jam khotbah tertidur atau mengantuk. Yang ketiga adalah di jam sekolah sabat cenderung anak-anak sudah berinteraksi, sudah mengeluarkan semua energi, jadi di jam khotbah mereka juga mengantuk. Ada juga yang tidak bisa diam. Dan yang terakhir adalah jika jam sekolah sabat diadakan sesudah jam khotbah, maka akan banyak orang yang lebih hadir di jam sekolah sabat sehingga acara sekolah sabat lebih maksimal dan semua anggota memahami tentang pelajaran sekolah sabat. Jadi ada 4 identifikasi masalah yang penulis dapat. Ada di slide ke-9, yaitu bagaimana susunan acara perbaktian secara alkitabiah, bagaimana perbaktian dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, apakah susunan acara kebaktian sabat dapat mempengaruhi kualitas kerohanian jemaat Setiabudi Bandung, dan apa makna 1 Korintus 14 ayat 40 kata sopan dan teratur mengenai susunan acara perbaktian. Di latar belakang 1 Korintus di slide yang ke-10, ini sudah dijelaskan di sidang proposal yang lalu. Jadi ada beberapa poin, dan poinnya di Korintus yang sedang terjadi, dan poinnya itu yang saya ambil di sini, perilaku yang tepat dalam ibadah Kristen. Itu terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Acara perbaktian yang alkitabiah, penulis akan membahas sedikit tentang teori-teori yang sudah dikumpulkan. Jadi di slide 11, menurut James White, perbaktian pertama kali dilakukan oleh Kain dan Habel dengan memberikan persembahan. Keturunan Set memanggil nama Tuhan, Nuh membuat mezbah, Abraham mendirikan mezbah. Dan perbaktian dalam perjanjian lama, yaitu ibadah Kain dan Habel melambangkan ungkapan batin, ibadah Abraham, ibadah kemasyuran, ada di slide 14, ibadah setelah keluar dari Mesir, dan ibadah tabernakel dan ibadah umat. Ibadah perjanjian baru, ibadah sinagog, pelayanan Yesus dan murid-murid menginjil juga merupakan bentuk ibadah, dan khotbah dan menyampaikan kesaksian. Acara mempengaruhi kualitas kerohanian. Menurut Peter Wongso, firman Tuhan sebagai bahan makanan rohani memberikan pertumbuhan yang sehat bagi gereja. Gereja yang sehat menghasilkan pertumbuhan yang seimbang, yaitu baik kuantitas maupun kualitas. Dan Semi Tipit berkata, umat Allah memerlukan suatu kebangunan rohani yang besar. Kebangunan rohani mendorong kita untuk beribadah kepada Allah secara polos
dan dengan pengabdian yang mengalir dari lubuk hati. Makna 1 Korintus penulis sudah menjelaskan, sudah mencari dari beberapa terjemahan dari Greek New Testament, Indonesia sehari-hari, Indonesia terjemahan baru, Indonesia terjemahan lama, Indonesia masa kini, dan yang lain-lain di slide 17 dan 18. Menurut John Dren, sewaktu jemaat Korintus bertemu untuk beribadah dengan mencoba melakukan yang diajarkan Paulus kepada mereka, 3 kesulitan praktis timbul, yaitu kemerdekaan dalam ibadah, akhlak dan ibadah, dan karunia-karunia dan ibadah. Kata sopan dalam ayat ini yang dalam bahasa Yunani adalah echosnomos, dalam bahasa Inggris decently, yaitu dalam arti yang lain adalah jujur dan terhormat yang ditemukan di beberapa artikel di Perjanjian Lama. Kata sopan menyangkut pakaian dan dalam berbicara juga ketenangan. Sedangkan kata teratur yaitu taksin merujuk pada kata pengaturan yang terdapat dalam buku Ellen G. White, Kisah Para Rasul, tentang menuliskan peraturan atau teratur yang dipertahankan oleh gereja Kristen mula-mula mungkin mereka untuk maju dan teguh sebagai suatu tentara yang disiplin. Semuanya bergerak dengan peraturan dan selaras satu sama lain. Hal ini dikarenakan Allah tidak mengendaki kekacauan dalam jemaat. Di slide 22 sampai yang ke 31 penulis merangkumkan semua sumber atau teori yang ada di bab 2. Kemudian hipotesis penelitian. Diduga pemahaman anggota gereja Masedonia ke-7 Setiabudi tentang perbaktian secara alkitabiah adalah kurang. Diduga dalam penjelasan mengenai perbaktian yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, susunan acara perbaktian sudah ada dibuat dan penerapannya pada saat ini kurang. Diduga acara perbaktian mempengaruhi pertumbuhan jemaat dari segi kualitas dan juga kerohanian adalah sedang. Diduga pengaruh makna 1 Korintus 14 atau 10 kata sopan dan teratur dalam susunan acara perbaktian adalah sedang. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang merupakan suatu metode pengumpulan data baik secara kuantitatif maupun kuantitatif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang sistematif, faktual, dan akurat mengenai masalah yang dihadapi sehingga memperoleh penyelesaian yang tepat berdasarkan penelitian yang bersumber dari data-data pengumpulan. Penulis akan langsung masuk ke kalibrasi instrumen di slide 38. Slide 38 dari 25 poin butir kuesioner ada 2 yang tidak valid sehingga saya menguji validasi di jemaat Punclut sehingga ada 23 poin yang akan dikirim ke jemaat Setiabudi. Yaitu inilah butir instrumennya ada di slide 39. Butir 1 sampai variabel 1 sampai 8, variabel 2 9 sampai 11, variabel 3 12 sampai 17, variabel 4 18 sampai 24. Waktu dan penelitian di Jemaat Setiabudi Bandung dari bulan Desember sampai bulan April. Dan kuesionernya sudah saya cantumkan di slide. Oke. Susunan acara perbaktian alkitabiah. Sekarang saya akan masuk ke bab 4. Ibadah didasari oleh adanya hubungan khusus yang berisi dari kasih Tuhan antara Dia dan manusia. Hubungan itu adalah hubungan yang diperkasih Allah sendiri yang kita sambut dengan sukacita. Tuhanlah yang memanggil datang menghadapi Dia dan bukan manusia yang mencari Allah. Sekalipun manusia menyadari akan dosa dan kebutuhannya, manusia tidak berinisiatif mencari Tuhan. Perbaktian dalam Perjanjian Lama. Paul Enns kembali menjelaskan ekspresi ibadah dalam Perjanjian Lama dapat ditemukan dalam kisah panggilan Abraham sebagai bapak bangsa-bangsa. Panggilan Abraham disertai janji-janji berkat Allah seperti kemasyhuran, pengaruh keturunan dan pemilik tanah. Sebagai respons Abraham terhadap janji-janji ini, Abraham menyembah Allah dengan membuat mezbah dan mempersembahkan kurban. Kemudian juga ketika Nuh keluar dari Batra, setelah air bah, tindakan pertamanya adalah membangun mezbah dan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan catatan pertama di Perjanjian Lama tentang ibadah kepada Tuhan melalui korban, penumpahan darah di atas mezbah. Persembahan korban, bakaran kemudian dinyatakan sebagai korban persembahan. Saat ini kita masuk ke ibadah Perjanjian Baru. Ibadah dalam Perjanjian Baru sudah mulai lebih tertata dengan rapi dan sudah ada pesan firman Tuhan yang terdapat di dalamnya. Namun masih ada korban persembahan berupa hewan yang sudah ditentukan pada masa itu. Meskipun begitu, sudah ada yang memberikan persembahan dengan menggunakan uang. Orang-orang zaman itu harus pergi ke sinagog untuk melakukan ibadah tahunan. Sedangkan ibadah rutin dilakukan di mezbah-mezbah yang dibangun di kota. Pengaruh susunan acara perbaktian terhadap kualitas kerohanian jemaat.
Menurut Pendeta Simpson Hutagalung dalam bukunya Ibadah Ekstravaganza di dalam Roma 12 ayat 2, acara hendaklah tidak monoton dari sabat ke sabat, tetapi harus inovatif. Buatlah perubahan acara, entah per bulan, entah per tribulan, sesuai dengan kondisinya, sehingga anggota jemaat selalu rindu dan bersemangat untuk datang datang tepat waktu dalam kebaktian. Makna 1 Korintus 14 ayat 40, kata sopan dan teratur mengenai susunan acara perbaktian. Ada 3 hal yang timbul di 1 Korintus di zaman itu di Korintus, yaitu kemerdekaan di dalam ibadah, akhlak dan ibadah, dan karunia-karunia dan ibadah. Kata sopan yaitu ethos nomos dalam bahasa Inggris decently, yang berarti jujur dan terhormat. Dan Adamkart berkata, dengan menjadi hormat dan dengan merabat dan pentingnya mereka, setiap hal dalam gereja Allah harus dilakukan dengan gravitasi dan ketenangan sesuai dengan penting-pentingnya hal itu. Kemudian teratur, kata teratur yang arti taksin, yang artinya adalah di mana semua hal berjalan dengan tepat waktu, dalam waktunya, sesuai dengan tempatnya, teratur dan mengikuti satu bentuk peribadatan, yaitu keimamatan Melkisedek. Dan dalam buku Ellen G. White menuliskan peraturan atau teratur yang diperintahkan oleh gereja Kristen mula-mula memungkinkan mereka untuk maju dengan teguh sebagai satu tentara yang disiplin. Semuanya bergerak dengan peraturan dan selaras satu sama lain. Dan data responden terdapat di dalam slide 52, yaitu wanita 17 orang dan pria 13 orang. Perhitungan terhadap skala ada terdapat di slide 53. Susunan acara di variabel pertama ada di slide 54, 55, 56. Dengan hasil dari variabel pertama, yaitu 7 poin, adalah 3,27, 3,27, 3,80, 3,90, 360, 393, 387. Kemudian di slide ke-57, variabel kedua yang hasilnya di slide 59, 393, 403, 373, 373. Dan di slide ke-60, susunan acara perbaktian mempengaruhi kualitas kerohanian jemaat, variabel yang ketiga yang hasilnya ada di slide 62, 413, 387, 403, 360, 380, dan 343. Dan di slide di slide yang tadi slide 62 dan sekarang di slide 63. Dan makna susunan acara perbaktian berdasarkan 1 Korintus, yaitu variabel keempat, terdapat di slide 63 dan hasilnya di slide 65, yaitu dengan mean 430, 447, 377, 400, 393, dan 363. Jadi penulis mendapatkan dari hasil penelitian lapangan, uji lapangan, peneliti mendapatkan pengertian dari susunan acara perbaktian secara alkitabiah. Pada bagian ini, para responden memiliki pemahaman yang baik dengan jumlah mean 3,66, yaitu setuju. Yang kedua, variabel kedua, pengertian dari acara perbaktian dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada bagian ini, para responden memiliki pemahaman yang baik dengan jumlah mean 3,85, yaitu setuju. Pengertian dari susunan acara perbaktian mempengaruhi kualitas kerohanian jemaat. Pada bagian ini, para responden memiliki pemahaman yang baik dengan jumlah mean 3,81, yaitu setuju. Dan variabel yang terakhir, pengertian dari makna susunan acara perbaktian berdasarkan 2 Korintus 14 ayat 40, kata sopan dan teratur. Pada bagian ini, para responden memiliki pemahaman yang baik dengan jumlah mean 4,01, yaitu setuju. Pada saat ini penulis akan memberikan kesimpulan teori. Perbaktian pada dasarnya merupakan cara Allah untuk mengumpulkan umatnya untuk bertemu dengan Dia. Allah tahu bahwa manusia nantinya akan sulit untuk bertemu dengan Allah karena dosa, dan juga karena sifat manusia yang lari karena berbuat salah, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa saat berbuat salah. Bukannya mencari Allah, mereka malah bersembunyi di hadapan Allah. Kemudian Allah memanggil mereka. Kemudian perbaktian juga Allah bentuk dengan aturan. Seperti Kain dan Habel yang mempersembahkan korban bakaran, Allah menyuruh mereka untuk mempersembahkan domba
tetapi Kain malahan mempersembahkan yang lain. Meskipun kelihatannya yang terbaik, tapi Allah tidak menerimanya karena tidak sesuai dengan perintah Allah. Perbaktian Alkitabiah adalah perbaktian yang terdapat persembahan kepada Tuhan di dalamnya. Kemudian terdapat doa permohonan ampun dan juga doa berkat. Dan yang lebih penting adalah mendengarkan suara Tuhan, karena tujuan adanya perbaktian adalah agar Allah bisa memberikan pesan kepada umatnya. Kemudian dalam perjanjian lama, perbaktian masih memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Dari mulai Ka'bah yang tadinya tidak dibuat permanen atau bisa berpindah-pindah, hingga akhirnya dibuat satu bangunan yang kokoh sebagai kemah Ka'bah permanen. Di perjanjian lama, bentuk ibadah sudah teratur, dimulai dari Nabi Nuh, Abraham, proses keluar dan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke pembuangan, ke Kanaan sampai zaman pembuangan, dan kembalinya bangsa Israel ke tempat asal mereka dari pembuangan. Fokus perbaktian di perjanjian lama adalah korban persembahan, meskipun ada beberapa kali raja memprotes penyembahan seperti yang dilakukan Raja Daud saat membawa tabut perjanjian. Kemudian dalam perjanjian baru, perbaktian sudah mulai terarah dan tidak memiliki perkembangan secara signifikan. Bangsa Israel pergi beribadah di Ka'bah, dan Ka'bah sudah ada orang yang membawa firman, yang yaitu para imam. Persembahan sudah berubah berupa uang koin, meskipun mereka masih mempersembahkan korban bakaran berupa kambing dan domba. Intinya, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ibadah di umat-umat Tuhan memiliki satu bentuk yang ditentukan, dan semua umat mengikuti aturan itu sehingga tidak ada kebingungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kerohanian jemaat. Di antaranya adalah jumlah pertumbuhan anggota dari segi jumlah atau angka, misalnya 20 orang, 30 orang. Jumlah persembahan, jumlah anggota yang hadir di setiap kebaktian, ini juga mempengaruhi pengertian anggota mengenai firman Tuhan. Semua hal ini dipengaruhi oleh proses perbaktian. Perbaktian yang berjalan dengan teratur dan juga dengan solemn akan membuat anggota baru yang datang merasa nyaman dalam perbaktian. Kemudian acara yang tersusun dengan teratur, maka akan banyak anggota yang hadir dalam perbaktian. Dengan diikutinya setiap acara perbaktian yang ada, maka anggota akan mendapat pemahaman yang maksimal dari setiap acara perbaktian, dari mulai SS sampai kepada acara khotbah. Kata sopan dan teratur dalam kesimpulan lapangan. Pengertian dari susunan acara perbaktian secara Alkitabiah pada bagian ini, para responden memiliki pemahaman yang baik dengan jumlah mean 3,66 setuju. Pengertian dari acara perbaktian dan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, pada bagian ini para responden memiliki persembahan yang baik dengan jumlah mean 3,85 setuju. Pengertian dari susunan acara perbaktian mempengaruhi kualitas kerohanian jemaat. Pada bagian ini, para responden memiliki pemahaman yang baik dengan jumlah mean 3,81 setuju. Pengertian makna susunan acara perbaktian berdasarkan 2 Korintus 14 ayat 40, kata sopan berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 40, kata sopan dan teratur. Pada bagian ini, para responden memiliki pemahaman yang baik dengan jumlah mean 4,01 setuju. Jadi, penulis menyimpulkan dari variabel-variabel yang berhubungan dengan masalah yang penulis ingin coba selesaikan, ingin coba jelaskan. Rata-rata anggota setuju dengan pengaruh dari susunan acara perbaktian ini, dengan ibadah Alkitabiah, dengan mempengaruhi kualitas kerohanian atau tidak. Ternyata susunan acara perbaktian ini mempengaruhi kualitas kerohanian jemaat yang tadi sudah penulis jelaskan. Saran: dalam hal ini anggota harus memahami tentang pengertian dasar perbaktian yang Allah berikan bagi umatnya. Yang harus dilakukan adalah dengan cara melakukan seminar mengenai acara perbaktian yang Alkitabiah. Di dalam seminar tersebut harus diberitahukan informasi mengenai perbaktian yang ada zaman ini dan zaman dunia diciptakan kepada saat ini. Maksudnya dari zaman dunia diciptakan sampai pada zaman saat ini. Karena susunan acara berpengaruh terhadap kualitas kerohanian jemaat, maka susunan acara harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 40, yaitu sopan dan teratur. Sopan di sini artinya adalah saat beribadah sekolah sahabat tidak ada keributan. Jika memungkinkan, setiap kelompok sekolah sahabat mencari ruangannya masing-masing. Kemudian cara berpakaian juga harus diberi aturan, seperti harus menggunakan rok yang panjang sampai di bawah lutut dan tidak diperbolehkan pakai baju yang lengannya buntung, terutama untuk para kaum wanita. Teratur di sini, gereja harus memiliki buku acara sehingga anggota tahu alur dan jalannya perbaktian. Setiap tamu atau anggota baru yang mau berbakti harus dilawat dan diberitahukan susunan acara perbaktian, agar saat berbakti mereka tidak mengalami kebingungan dan tidak menerka-nerka.
jika memungkinkan, diadakan seminar di setiap gereja masyarakat ke-7 di seluruh dunia, atau setidaknya di satu daerah atau di uni kita, untuk menyamakan bentuk perbaktian dan menentukan suatu aturan acara yang tertulis yang ada di setiap gereja yang memiliki susunan acara tersebut. Nah, dengan demikian saya punya saat saya melayani nanti, saya berpikir saya mau memberikan satu seminar atau satu solusi praktis mengenai susunan acara perbaktian gereja kita, supaya setiap gereja memiliki susunan yang sama dari sekolah sahabat dan terinci. Susunannya sama, misalnya doa buka, doa tutup, lagu spesial, lagu pujian, dan bahkan setiap lagu yang digunakan dalam perbaktian itu jika Tuhan kehendaki bisa disamakan, jika ada kesepakatan bisa disamakan. Dan melalui ini melatih kita, menurut saya melatih kita untuk supaya kita bisa menyatu nanti di sorga. Kita akan beribadah bersama-sama, satu ibadah, satu penyembahan kepada Tuhan. Jadi itu sudah dilatih saat kita ada di dunia ini. Demikian presentasi saya yang saya berikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.